Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Nah, tidak seperti biasanya, video kali ini saya sedang berada di salah satu ruangan di tempat kerja saya. Seperti yang kalian lihat di belakang saya ini merupakan tempat persalinan atau tempat ibu-ibu melahirkan di daerah sekitar sini. Kebetulan hari ini saya akan membuat cara mengisi paktograf update terbaru. Saya mempunyai baru-baru pasien yang sudah melahirkan di sini, dan paktografnya ini baru saya buat. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorial cara mengisi paktograf terupdate 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel saya. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Selamat menonton dan terima kasih. Oke, yang pertama itu kita isi dengan identitas pasien, nama ibu. Nama ibu di sini diisi dengan nyonya atau singkatan dengan NY ya. NY. Di sini saya tidak tuliskan nama pasien karena menjaga privasi pasien. Kita lanjut ke umurnya saja, 20 tahun. Dan kebetulan pasien saya ini kehamilan pertama dan tidak pernah keguguran sama sekali. Jadi kita isi dengan G1P0A0. Tanggalnya di sini pasien masuk pada tanggal 23 bulan 3 2020 ya. Pada pukul 07.45 WITA. Waktu Indonesia Tengah. Oke, kita lanjut ke bagian bawah. Di sini tertulis ketuban pecah sejak jam dan di sampingnya mules sejak jam. Nah, ketuban pecah di sini sejak jam diisi ketika ketuban pasien pecah saat tidak berada di tempat pelayanan kesehatan, atau misalnya saja ketuban pecah di rumah ya. Baru ditulis, karena di sini ketuban masih utuh, kita tidak isi, dan mules sejak jam pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Oke, sampai di sini. Sekarang kita masuk di bagian, di sini bagian pengisian VT. Pertama itu kita isi di bagian sini ya, pemeriksaan VT. Jadi kita tulis, jadi pasien saya ini masuk pada pukul 7.45. Nah, di VT pada pukul 8.00 WITA. Nah, di sini hasil yang didapatkan yaitu pembukaan 4 cm. Jadi pembukaan itu kita isi dengan tanda silang seperti ini. Lalu di penurunan kepala kita tandai dengan lingkaran seperti biasanya di 3. Oke, selanjutnya kita isi di bagian DJJ sejajar dengan pembukaan dan penurunan kepala itu tadi ya. Nah, kebetulan pasien saya ini DJJ-nya 135 kali per menit. Selanjutnya kita isi di ketuban masih utuh dan penyusupan 0. Lalu kita lanjut ke kontraksi. Nah, kontraksinya di sini keterangannya jika di bawah 20 maka kontraksi akan bergaris seperti pada gambar itu ya. Jika 20 sampai 40 akan bergaris miring seperti itu. Dan jika di atas 40 maka dihitamkan seperti gambar tersebut.
karena pasien saya di sini kontraksinya 3 kali dalam 10 menit dan di bawah 20, maka kita masuknya 20 sampai 25, maka garisnya seperti ini. Sini tidak ada cairan masuk. Oke, kita lanjut di bagian pemeriksaan tanda-tanda vital. Di sini tensi pasien, tekanan darah pasien 120/80. Jadi kita isi seperti ini, lalu akan digaris ya nanti. Seperti biasanya, nadinya 80 dan suhu pasien di sini 36,5 derajat Celcius. Dan di sini ada urin, nutrisi urin, protein, aseton, volume kita isi kosong karena pasien tidak mengeluarkan atau makan ataupun minum. Oke. Nah, setelah bayi lahir, di sini kita tulis pada tanggal 23 bulan 3 2020 kebetulan bayi ini lahir pada pukul 15.25 WITA. Kita tulis bayi lahir hidup dengan titik 2, BB berat badan, PB panjang badan, CK jenis kelamin. Berat badan bayi di sini 3.200 gram, panjang badan 50 cm dan berjenis kelamin perempuan. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk di bagian belakang. Di sini ada catatan persalinan. Catatan persalinan di sini di tanggal pada hari pasien itu ya. Jadi tadi itu pada tanggal 23 bulan 3 2020. Di sini nama bidannya diisi ya, tempat persalinan, di checklist. Lalu kita masuk di sini alamat tempat persalinan, catatan jika dirujuk ya. Di sini kelas 1 di sini partograf. Nah, kebetulan partograf ini tidak melewati garis waspada, jadi dilingkari tidak. Masalah lain alhamdulillah tidak ada, jadi di garis. Masuk ke kala 2. Kala 2 di sini jika episiotomi di checklist ya, jika tidak di checklist tidak. Pendamping pada saat persalinan suami, kebetulan di sini suaminya. Gawat janin, apakah gawat janin atau tidak? Kebetulan alhamdulillah tidak. Dan pemantauan DJJ 5-10 menit selama kala 2, hasilnya ditulis. Histosia bahu tidak ya, alhamdulillah. Nah, di sini masuk ke kala 3. Kala 3 di sini IMD di checklist ya. Harus ya ini lama kala 3. Nah, lama kala 3 itu diisi berapa? Diisi berapa lamanya. Jadi di sini kebetulan hanya 10 menit ya. Dan pemberian oksitosin 1 menit sesudah persalinan dan penjepit tali pusat dilakukan 2 menit setelah bayi lahir. Oke, pemberian oksitosin kedua tidak ya, penegangan tali pusat tidak ya. Terus masa sebundus teri ya, plasenta lahir lengkap alhamdulillah, jika ya dilingkari ya. Plasenta tidak lahir lebih dari 30 menit alhamdulillah tidak. Laserasi ya, di sini kebetulan pasien saya memiliki laserasi derajat 1 di mana terdapat di bagian di daerah mukosa vagina, maka saya checklist ya di mana dan saya tulis keterangan mukosa vagina. Dan di sini kita lingkari 1 derajat 1. Dan di sini penjahitan tanpa anestesi ya, alhamdulillah. Kita lingkari tanpa anestesi. Oke, kita lanjut ke atonia uteri. Atonia uteri tidak. Jumlah darah yang keluar atau perdarahan di sini kurang lebih 100 mili ya, 100 mili atau sama dengan 1 sarung. Masalah lain alhamdulillah tidak ada. Kita masuk ke kala 4. Ke kala 4 ini kondisi ibu alhamdulillah baik. Tensi ibu alhamdulillah. Nah, ini tadi tensi ibu ya sudah terisi seperti biasanya, seperti TTV. Kita masuk ke bayi baru lahir. Berat badan di sini diisi dengan 3.200 gram, 50 panjangnya. Perempuan dilengkari baik.
penilaian bayi baru lahir normal, mengeringkan, menghangatkan, rangsangan taktil, memastikan IMD. Oke, jika tidak ada cacat bawaan digaris, dan di sini pemberian ASI diberi pertama bayi lahir, jamnya digaris dan diisi dengan segera ya. Sebelumnya ada setengah jam, ada 1 jam, di sini diganti dengan segera. Oke, masalah lain tidak ada, alhamdulillah. Kita masuk di pemantauan persalinan kala 4. Nah, pemantauan persalinan kala 4 ini di tabel jam ke-1 dan ke-2. Jadi waktunya itu pada jam ke-1 itu berjarak 15 menit pada jam pertama ya. Jadi 16.00, 16.15, 16.30 dan 16.45. Nah, pada jam kedua ini jaraknya 30 menit seperti biasanya ya. Partograf sebelumnya seperti itu juga. Nah, kita pantau tekanan darah ibu, nadi, suhu, tinggi fundus uterus, kontraksi uterus, kandung kemih, pengeluaran darah ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi di sini saya isi pada jam pukul 16.00. Jadi kebetulan tensi ibu alhamdulillah normal 120/80, nadi 82, suhu 36,5 derajat Celcius, tinggi fundus uteris setinggi pusat, kontraksi uterus baik di sini bulat keras ya. Kandung kemih alhamdulillah kosong, dan pengeluaran darah sekitar pada pukul 16 kurang lebih di sini 50 mm atau cc. Oke, selanjutnya diisi ya pukul 16.15. Jadi diulang dari tensi, nadi, suhu, TFU, kontraksi, kandung kemih. Oke, sekian video kali ini. Semoga videonya bermanfaat, terutama bagi adik-adik bidan di luar sana yang masih proses perkuliahan atau yang baru selesai masa perkuliahan. Semoga videonya bermanfaat untuk orang-orang di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.